Masa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Infeksi virus menyebabkan tubuh menjadi demam dan lemah, sehingga membutuhkan tambahan zat gizi dan energi. Menjaga pola makan yang sehat sangat penting selama masa pandemi COVID-19, supaya daya imun kita terjaga dan kita dapat terbebas dari infeksi virus corona. Ibaratkan di dalam isi piring kita sehari-hari harus terdapat makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah untuk ada di makanan kita sehari-hari. Dan jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari ya. Kita juga perlu tahu nih zat-zat gizi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh, memberi perlindungan terhadap infeksi, menjaga sistem lambung, usus, dan sistem pernafasan agar tetap sehat. Vitamin A kita dapatkan di bahan makanan seperti wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, bayam, susu, dan sereal. Selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Vitamin C bisa kita dapatkan dari pepaya, jeruk, tomat, dan jambu biji. Selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Vitamin E bisa kita dapatkan dari sayuran hijau dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah zinc. Zinc dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik. Zinc dapat kita dapatkan dari bahan makanan seperti daging, ayam, makanan laut, hati ayam, telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, juga ada vitamin B6, folat, selenium, dan zat besi. Berfungsi untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh kita, mempengaruhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh. Zat besi bisa kita dapatkan dari daging, ayam, ikan, dan telur. Vitamin B6 bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau, ikan, ayam, dan daging. Folat bisa kita dapatkan dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sedangkan selenium bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, daging, dan bawang putih. Nah, penting nih bagi kita untuk mencukupi asupan sayuran dan buah-buahan sehari-hari. Sayuran dan buah-buahan dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan warnanya loh. Dan setiap pembagian warna memiliki fungsi masing-masing yang tentunya berguna bagi tubuh kita. Sayuran hijau seperti kangkung dan lain-lain. Sayuran hijau dapat meningkatkan imunitas, menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Sayuran berwarna ungu seperti terong dan kol ungu. Fungsi untuk meningkatkan sistem imun, melindungi kerusakan otak, meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Sayuran berwarna kuning dan oranye seperti wortel, labu kuning, dan jagung. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan. Sayuran berwarna merah seperti bayam merah dan lobak merah yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Sayuran berwarna putih seperti toge, sawi putih, dan lain-lain. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan dapat menghambat pertumbuhan kanker. Buah-buahan merah seperti semangka, apel, dan stroberi dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Buah-buahan berwarna kuning dan oranye seperti pisang, jeruk, dan lain-lain mengandung banyak vitamin A dan karoten yang bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan. Juga mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Juga mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi untuk kesehatan hati. Buah-buahan berwarna hijau seperti apel hijau, melon, dan lain-lain. Buah berwarna hijau ini selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Buah berwarna ungu dan biru seperti delima dan blueberry. Buah berwarna ungu dan biru bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker.
Berbicara soal masakan, pasti kita tidak terlewat untuk menambahkan gula dan garam sebagai penyedap rasa. Begitu juga dengan lemak. Namun, konsumsi gula, garam, dan lemak harus dibatasi loh, jangan sampai berlebihan. Wow! Karena asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Bisa menimbulkan berbagai macam penyakit loh. Misalnya, terlalu banyak mengkonsumsi gula menyebabkan gula dalam darah kita tinggi dan bisa menimbulkan penyakit seperti diabetes mellitus. Garam apabila dikonsumsi berlebih juga dapat menyebabkan darah tinggi yang bisa menjadi komplikasi ke penyakit yang lain, seperti stroke dan penyakit jantung. Dan asupan lemak terlalu banyak dapat menyebabkan pengendapan lemak di pembuluh darah dan bisa menyebabkan penyakit. Wah, jangan sampai deh keluarga kita terserang penyakit akibat terlalu banyak konsumsi gula, garam, dan lemak. Untuk itu, penting banget nih untuk kita membatasi asupan gula, garam, dan lemak. Sesuai dengan Permenkes nomor 30 tahun 2013, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi gula per orang perharinya adalah 4 sendok makan per orang per hari, sedangkan anjuran konsumsi garam adalah 1 sendok teh garam per orang per hari, sedangkan untuk lemak adalah 5 sendok makan lemak per orang per hari. Selain mencukupi asupan dan kebutuhan gizi sehari-hari kita juga perlu menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, supaya terhindar dari paparan sumber infeksi. Perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mencuci tangan lebih sering memakai sabun dengan air mengalir, setidaknya 40-60 detik. Lalu, menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menggunakan masker, menutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam atas, menggunakan tisu lalu membuang tisu ke tempat sampah tertutup, dan sesegera mungkin mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Jangan lupa untuk tetap membuang sampah di tempat sampah, tidak meludahi sembarang tempat, tidak merokok dan mengonsumsi narkoba, menghindari menyentuh area wajah ketika tangan masih belum dicuci, mengganti baju atau mandi sesegera mungkin sesampainya di rumah setelah berpergian. Dan yang terakhir, membersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot. Selanjutnya, penting juga bagi kita untuk melakukan olahraga dan aktivitas fisik secara rutin. Berolahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem metabolisme, dapat meningkatkan produksi antibodi, dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin 3-5 kali seminggu. Selain itu, juga usahakan terpapar cukup sinar matahari yang dapat dilakukan dengan membuka jendela rumah atau berjemur setiap pagi selama 15 menit. Cukup lakukan olahraga di lingkungan rumah secara mandiri atau bersama dengan keluarga yang serumah. Olahraga dapat dilakukan dengan cara berjalan kaki atau lari di sekitar rumah, berkebun, atau melakukan aktivitas fisik di rumah dengan menonton dan mengikuti video olahraga. Tidur dan istirahat juga penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu tidur dan istirahat yang cukup selama 6-8 jam per hari ya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting adalah memakai masker sampai tertutup bagian hidung, mulut, dan dagu, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 40-60 detik, menjaga jarak sejauh 1-2 meter, jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting, hindari bersentuhan fisik, dan jauhi kerumunan.